Om Swastiastu. Halo sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Mary dalam acara Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngorto Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari penyuluh agama Hindu Kabupaten Buleleng. Itu ada Bapak Komang Ariwarnita Udayana SS. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu Ya, Mary. apa kabar? Baik. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang Bondres sebagai media penyuluhan, karena kebetulan salah satu penyuluh yang kita miliki di Kabupaten Buleleng ini juga sebagai seniman gitu. Jadi kita akan bertanya-tanya tentang Bondres itu apa, bagaimana. Nah, mengingat juga sekarang ini banyak orang-orang menyewa bondres gitu kan ya. Jadi bondres itu digunakan sebagai penyuluhan, sebagai penyuluhannya itu melalui seni budaya bondres. Karena dari Bapak Ari sendiri juga menggunakan bondres ini sebagai media penyuluhannya, betul kan ya? Betul. Nah, sekarang menurut Pak Ari yang sudah punya pengalaman di bondres, bagaimana metode penyuluhan dari bondres ini? Apakah efektif di masyarakat atau tidak? Baik, Om Swastiastu, sahabat penyuluh semuanya yang ada di rumah yang setia menonton channel kami, Nirwasita Gantari. Jadi pada kesempatan ini terima kasih banyak sudah memberikan ruang juga untuk sharing terkait dengan Bondres yang kebetulan juga sebagai salah satu media yang relevan digunakan untuk media siar ajaran agama Hindu. Nah, jadi sekarang ini memang banyak sekali generasi-generasi muda yang sudah mulai tertarik dengan dunia bondres. Baik itu bondres inovatif, kemudian ada seni topengnya juga. Jadi harus diketahui juga bahwasanya bondres itu merupakan bagian dari seni tradisi Bali yang tercangkup dalam topeng wali. Nah, jadi di dalam topeng wali itu biasanya ada topeng pance biasanya yang dikenal secara umum, ada penasar, kartale, kemudian ada penokohan seperti duko, kemudian ada penangkilan, dan terakhirnya itu ada punakawan. Nah, punakawan inilah yang disebut sebagai bondres. Nah, jadi dalam era sekarang ini bahwasannya bondres masih efektif digunakan sebagai media siar ajaran agama Hindu karena salah satu kesenian ini masih dekat dan masih hidup dalam kehidupan masyarakat. Karena mau tidak mau dalam proses yadnya itu seni topeng ini masih tetap digunakan. Salah satunya wali sidekarya. Jadi di dalam proses yadnya itu wenang ada sidekarya sebagai pejangkep upacara. Nah, dalam topeng wali sidekaryanya itu biasanya diselipkan juga seni bondresnya. Nah, berbicara tentang bondres sebagai media siar ajaran agama Hindu, karena dalam proses pementasannya itu memang harus ada cerita yang harus disampaikan. Salah satu misalnya cerita perjalanan dalam Watu Renggong misalnya. Nah, dalam proses pementasannya itu pun nanti pasti akan menjelaskan bagaimana proses yadnya, kemudian khususnya dalam topeng wali biasanya ada penangkilan dukuh. Nah, penangkilan dukuh itu biasanya perannya itu akan memberikan petuah bagaimana kita harusnya menjalankan yadnya yang baik dan benar, kemudian prosesinya bagaimana. Nah, kemudian kalau biasanya lumrahnya di Buleleng seperti yang sedang saya jalani sekarang, jadi di Buleleng itu masyarakatnya lebih banyak yang suka dengan pertunjukan bondres yang simple seperti itu. Beda halnya dengan Bali Selatan. Kalau Bali Utara itu dari sejak dulu, dari saya masih kecil itu sering melihat topeng bondresnya itu, topeng walinya itu lebih simple dibandingkan yang ada di Bali Selatan. Jadi di Bali Utara itu biasanya topeng walinya itu biasanya dijadikan tontonan dia. Jadi setelah proses upacara, setelah Nunastirte sudah selesai, baru topengnya
dimainkan atau ya. Kalau di Bali Selatan itu berbarengan dia ketika proses upacara atau walinya mulai, topeng pun langsung berbarengan seperti itu. Nah, sehingga mungkin seiring berjalannya waktu banyak penglingsir-penglingsir yang saya tahu di Buleleng itu ketika dalam proses pementasan itu cenderung menampilkan penasar, kartale, langsung bondresnya seperti itu. Ya. Nah, jadi melalui bondres itu biasanya disampaikan lelucon yang biasanya kalau dari pengalaman saya pribadi, ketika saya tampil dalam menghibur khususnya di upacara yadnya, saya lebih sering membuat materi humor yang mengaitkan dengan proses upacara yadnya gitu. Jadi kalau zaman sekarang ini bondres ini masih efektif sekali. Apalagi seperti saya sendiri sering menghibur di acara-acara, tidak hanya acara yadnya saja, tapi juga menghibur di acara formal dan juga di luar upacara yadnya. Misalnya acara ulang tahun, kemudian acara formal dan lain sebagainya. Kemudian seni bondres ini memang terlihat berbeda sekali ya dengan Bali Utara dan juga Bali Selatan, itu memang terlihat berbeda. Kemudian di Buleleng sendiri, Pak Ari memberikan bondres itu biasanya kalau seperti tadi disampaikan di upacara yadnya itu sudah pasti wajib ada. Nah, kemudian di acara-acara non formal misalnya, apakah itu juga menyelipkan ajaran-ajaran agama atau memang hanya bondres lucu-lucuan biasanya? Baik, jadi kalau berbicara tadi juga yang Ibu katakan bahwasanya kalau di Bali itu sebenarnya seni topeng wali itu bukan berarti harus ada ya, bukan harus ada, tapi kalau misalnya tergantung sang yajemane atau yang punya yadnya, kalau misalnya ia berkenan untuk mengundang topeng, bisa diisi dengan sesolahan topeng seperti itu. Nah, kalau misalnya di acara formal, biasanya kalau dari tiang pribadi sebagai seniman bondres, karena mungkin sudah basicnya di agama, basicnya di penyuluh juga ya Bu ya. Jadi secara tidak langsung saya sering juga menyelipkan ajaran-ajaran agama. Nah, tentunya juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Biasanya kalau misalnya acaranya itu acara yang dinamis, artinya para audiensnya itu tidak hanya agama Hindu tapi juga dari multikultural ya. Jadi pesan yang saya sampaikan mungkin lebih ke pesan bijak gitu, pesan-pesan moral apa yang harus kita lakukan, kemudian tentang penyampaian etika seperti itu. Ya, kemudian selama membondres nih, selama menggeluti seni bondres, sebenarnya ada nggak sih aturan atau etika-etika yang dipatok gitu mungkin ya dalam pementasan bondres itu sebagai media penyuluhan? Misalnya ini harus ini, harus ini, harus ini. Apakah sekaku itu atau yang penting ini tidak melenceng dari ajaran agama, ya udah silahkan berjalan topeng ini itu. Bagaimana kalau dari bondres sendiri? Ya, jadi kalau berbicara tentang etika ya Bu ya, jadi setiap seni yang ada di Bali itu semuanya harus atas dasar tatua, etika, dan upacara. Kalau dalam seni itu upacara itu lebih ke proses pelaksanaannya bagaimana dalam seni. Jadi kalau di Bali kita berbicara tentang dunia bondres itu ya harus berdasarkan etika juga. Jadi dan tidak lupa juga dengan tatua. Jadi bagaimana sih bondres, dan artinya kita boleh memerankan dan juga mengeksplorasi seni bondres sehingga seperti sekarang menjadi bondres inovatif. Artinya ketika kita sudah mulai mengeksplorasi, jangan pernah juga kita melupakan sejarahnya itu bagaimana, agar tidak kedepannya itu istilahnya melewati batas seperti itu. Nah, kemudian berbicara tentang etika dalam pementasannya pun kita harus dasari dengan etika. Nah, bagaimana sih etika ketika kita pentas dalam pementasan bondres? Salah satunya yaitu dari kita berbicara, kemudian tingkah laku kita dengan para penonton. Nah, utamanya ketika kita
pentas, Mm-mm. kita harus melihat dulu audiensnya siapa saja. Oke. Kalau misalnya dalam pementasan itu kita melihat ada anak-anak. Mm-mm. Nah, ini yang sulit sebenarnya, ada anak-anak. Kemudian kita pun ketika menyampaikan materi, Mm-mm. jangan sampai hal-hal yang sifatnya dilarang, Mm-mm. ada batasan untuk anak-anak itu, Iya, iya. kita pertontonkan di depan mereka. Oke. Karena itu juga akan menimbulkan pertanyaan bagi mereka. Karena kalau ketika kita menunjukkan sesuatu yang tidak pantas kemudian ditonton oleh anak-anak, mereka Bagus. pasti akan berpikir, oh ini boleh loh, Ternyata boleh. iya ternyata boleh, ini dipertontonkan di saya nggak masyarakat. dikasih, tapi Iya, ini mereka seperti itu. mencontohkan gitu Iya, ya betul. jadinya Jadi ya. hal yang artinya hal yang sudah menjadi batasan kita, jangan itu dipertontonkan Oke, untuk oke, masyarakat. oke. Biar nanti nggak jatuhnya seperti buah simalakama gitu Iya, jadinya betul ya, sekali, serba Bu. salah Serba gitu. salah. Jadi seharusnya itu tidak dicontoh, jadinya dicontoh karena kita yang memberikan betul. itu. Oke, ini kayaknya seru banget kita membahas tentang seni bondres. Mungkin Ya. bisa sambil minum dulu Oke, ya Pak siap, Ari. Bu. Ya. Jadi terima sahabat kasih penyuluh, ya silakan. Jadi sahabat penyuluh kalau berbicara tentang bondres ini pasti nggak akan ada habisnya. Nah, apalagi seperti yang tadi sudah disampaikan, di bondres itu sendiri punya aturannya sendiri karena dia ada memberikan ajaran agama kan begitu ya. Nah, kemudian sekarang ini banyak fenomena-fenomena yang misalnya ada seniman gitu, misalnya sudah merosting nih, ngerosting salah satu, tapi tidak ada janjian. Karena biasanya yang saya tahu kalau misalnya di kita bicara secara nasional, stand up comedy itu pasti kalau mau roasting dia janjian dulu. Nanti kita roasting ini ya. Nah, kalau dari Bondres itu sendiri, apakah ada perjanjian untuk merosting itu? Nah, kalau misalnya tidak ada, bagaimana saran atau kritik dari Pak Komang Ari terkait roasting merosting? Karena itu sepertinya hal yang sepele tapi menyebabkan akibat yang luar biasa sebenarnya gitu. Mungkin bagaimana Pak Ari? Jadi pertanyaan yang bagus sekali Bu Irma. Jadi mohon maaf Bu Mary. Nggak apa-apa. Jadi kalau kita di Bali seharusnya Bondres itu ketika mau pementasan, ketika ingin merosting pun harus ada janjian. Kalau belum ada kedekatan emosional dulu ya. Jadi kalau kita pentas ataupun manggung di tempat lain, kemudian kita mau merosting orang sebagai bahan lelucon kita, itu harus janjian dulu gitu. Pak boleh nggak ini? Kemudian kalau mau merosting orang lain, mungkin tanya ke gininya, ini boleh diajak bercanda apa enggak? Karena ketika tanpa didasari atas koordinasi, takutnya setelah pementasan itu yang bahaya. Yang bahaya ya. Karena banyak pengalaman penglingsir kita karena salah merosting sampai dicari di belakang panggung seperti itu ada. Ya, jadi kita harus mempersiapkan diri dulu gitu. Bagaimana sejauh mana kita merosting, jangan sampai ketika kita merosting itu sampai melukai hatinya seperti itu. Sejauh mana roastingannya itu, kemudian apa yang ingin dibahas itu harus dikoordinasikan sama orang yang bersangkutan gitu. Oke, luar biasa sekali ya, ternyata roasting itu ada janjiannya ya sahabat penyuluh. Jadi jangan asal roasting merosting karena nanti jatuhnya malah jadi pembulian. Pembulian, kan gitu ya. Jadi kalau kita nggak janjian roasting itu jadinya pembulian. Kemudian harus tahu juga di mana nih kita bertempat gitu. Iya, betul. Kecuali memang yang punya acara tolong dong roasting ini itu baru bebas ya. By request. Oke, sahabat penyuluh, dan pertanyaan terakhir nih buat Pak Mang Ari, mengingat fenomena-fenomena yang terjadi di seni Bondres gitu kan ya, apalagi sekarang sudah mulai banyak muncul peran liku kan gitu ya. Jadi ini sebenarnya kembali ke etika masing-masing kan begitu. Jadi bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang mana itu tergantung dari sahabat penyuluh. Nah, saran dari Pak Komang Ari terkait liku, karena ada oknum liku kan gitu ya, ada oknum liku yang justru memberikan bebondresan yang tidak sesuai dengan etika. Nah, itu yang sering kita aduh gimana ya gitu, malah mereka menjadi contoh untuk yang lain. Nah, bagaimana saran dari Pak Ari sebagai seniman Bondres terkait melihat fenomena ini? Silahkan. Baik, terima kasih Bu. Jadi dalam hal ini tidak hanya peran liku saja sebenarnya. Jadi semua peran yang terjun di dunia seni, seni pertunjukan yang menjadi
peran untuk menghibur, tidak hanya tontonan tapi juga tuntunan. Jadi kritik dan saran dari Tiang pribadi, mari dalam berkesenian itu tetap kita pegang kaidah-kaidah kesenian kita, sehingga mampu memenuhi unsur Satyam Siwam Sundaramnya. Kemudian harus ada etika yang harus kita jalankan, jangan sampai dalam berkesenian ini membuat orang berspekulasi negatif terhadap seni kita, sehingga apa yang kita tampilkan juga akan berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Jadi marilah para seniman yang ada di Bali khususnya agar bisa berpikir lebih bijak lagi. Dan dalam dunia, khususnya dalam dunia Bondres, bukan berarti candaan-candaan ataupun humor-humor dengan merosting orang akan membuat humor itu lebih enak didengar. Karena tapi bagaimana kita harus bisa mengemas materi kita biar bisa dikonsumsi untuk banyak orang. Mungkin itu saja. Oke, jadi luar biasa sekali ya, ternyata Bondres itu nggak mudah nih sahabat penyuluh. Jadi memang harus buat materi dulu biar nanti ngelucunya nggak hanya sekedar ngerosting, tapi memang benar ada ilmunya gitu kan ya. Oke, terima kasih Pak Aris sudah hadir ya. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat penyuluh semua. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Kita mohon maaf dan mohon undur diri. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.